Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan opini Sukron Makmun, intelektual Nahdlatul Ulama sekaligus penulis buku Moderatisme Islam dalam konteks Indonesia Kekinian, mengenai teks yang dipaksa keluar dari konteks dalam kasus status Twitter Islam Arogan yang dibuat Permadi Arya alias Abu Janda. Ada asumsi bahwa teks atau narasi yang sudah berada di ruang publik berarti jadi milik umum, bukan lagi milik pengarangnya. Teks bukan hanya narasi tertulis yang ada dalam kitab suci, melainkan apapun yang bisa ditafsirkan dapat diperlakukan sebagai teks. Teks selalu multimakna dan tafsir atau polisemik, tidak pernah bermakna tunggal. Meskipun demikian, bukan berarti pembaca dapat menafsirkan teks dengan seenaknya, bebas sesuai kepentingannya. Kenapa demikian? Karena makna itu dibawa oleh kata, konvensi, genre bagaimana teks itu ditulis, sesuai konteks yang melingkupi teks tersebut, sosial, kultural, historis, dan ideologis. Semuanya menyatu, mengantarkan makna teks secara utuh. Terkait kasus dugaan penodaan agama Permadi Arya alias Abu Janda yang ada narasi Islam arogannya, perlu ditelusuri teksnya. Apakah arogan itu penistaan? Faktanya, ada salah satu pengurus ormas Islam saat debat depan kamera TV menyiram muka lawan bicaranya dengan air minum. Sekedar informasi, yang disiram secara usia lebih tua dan dari kalangan non-mainstream. Kemudian mengganggu fasilitas umum untuk aspirasi politik mayoritas tanda kutip. Bukankah itu bentuk arogansi? Apa motifnya? Setelah melihat video klarifikasi dari Permadi Arya, dapat dipahami bahwa narasi tersebut ditujukan untuk mengcounter cuitan Tengku Zulkarnain yang dinilai sangat provokatif karena menuduh minoritas arogan. Sebuah teks tidak pernah muncul tiba-tiba, berdiri di atas ruang hampa. Tweet war antar keduanya bisa dilihat agar tahu konteks dan kronologisnya. Tidak disangka counter teks dari Permadi Arya menjadi kontraproduktif, bahkan offside. Permadi Arya pun terpancing. Ia lupa bahwa sebuah narasi keagamaan adalah adonan instan yang siap untuk digoreng. Aroma kopi politiknya sangat harum, hingga respon dari berbagai parpol sangat cepat dan kompak, sepaduan suara. Ini waktunya untuk panjat politik dan panjat sosial, termasuk bagi orang-orang tipe populis oportunis. Teks ditafsirkan sesuai nalar politiknya. Padahal seharusnya arti teks itu menjadi otoritas penulisnya, bukan milik pembaca. Jika tidak, maka interpretasi menjadi lebih luas, jauh dari maksud si pengarang, menjadi liar. Narasi yang dibangun Permadi Arya di-highlight secara sepotong lalu diviralkan. Sengaja teks atau narasinya dikeluarkan dari konteksnya. Kalau Anda berpikir adil, maka ketika narasi Permadi Arya dipaksa menjadi ranah hukum, seharusnya Tengku Zulkarnain juga diproses. Karena suatu teks bisa ditelusuri hanya dengan membaca teks lain yang gaya dan formatnya sama. Counter teks harus memperhatikan konteks. Yang lebih penting lagi adalah memperhatikan konteks kenapa teks itu tertulis. Tagarians, demikian opini Sukron Makmun, intelektual Nahdlatul Ulama sekaligus penulis buku Moderatisme Islam dalam konteks Indonesia Kekinian, mengenai teks yang dipaksa keluar dari konteks dalam kasus status Twitter Islam Arogan yang dibuat Permadi Arya alias Abu Janda. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.